menurut saya makin ketidakmenentuan bangsa ini dalam segala hal, menurut saya baik ideologi, politik, sosial, budaya makin kurang terarah, karena hasil olah pikir itu berbeda dengan hasil olah rasa. Untuk bisa menggapai olah rasa ini, tentunya manusia itu berkiblat kepada keimanan, penghayatan, dan lalu meningkatkan keimanan. Pagi, siang, sore, ini kata-kata iman, kata-kata petunjuk, kata-kata apa itu selalu didengung-dengungkan. Janganlah kamu berkata manakala kamu belum bertapa bata. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhune ajat-ajat telul nusantara tapi uluk salam mulia. Reformasi itu timbul sejak tahun 1998 kalau nggak keliru ya. Artinya sampai sekarang itu reformasi itu sudah 24 tahun kurang lebihnya itu. Perjalanan panjang dalam reformasi yang katanya proses pembaharuan yang berdasar menurut saya alam pikir dan hawa atau nafsu lah taruhlah, sehingga sampai sekarang selama 24 tahun itu belum membuahkan hasil yang berarti, karena menurut saya dasarnya adalah alam pikir begitu. Alam pikir, menurut pikiran saya apabila begini ini saya akan begini, apabila begini ini saya akan begini. Lah cempulak, kalau istilah Banyumas itu cempulak itu ya kenyataannya ya Mas Jedul tidak ada perubahan yang berarti, malah makin hari menurut saya makin ketidakmenentuan bangsa ini dalam segala hal, menurut saya baik ideologi, politik, sosial, budaya makin kurang terarah. Saya tidak mengatakan tidak terarah. Mengapa demikian? Karena hasil olah pikir itu berbeda dengan hasil olah rasa. Untuk bisa menggapai olah rasa ini, tentunya manusia itu berkiblat kepada keimanan, penghayatan, dan lalu meningkatkan keimanan. Lalu kalau sudah iman tentunya ketakwaan. Saya tidak mengatakan sekarang itu nyaris tidak ada orang yang bertakwa, enggak. Sebab masing-masing mengaku bertakwa, masing-masing mengaku beriman. Bahkan setiap hari, pagi, siang, sore, ini kata-kata iman, kata-kata petunjuk, kata-kata apa itu selalu didengung-dengungkan. Kalau perlu itu masih kurang keras, dikeraskan lagi sampai dengan volume yang tanpa batas. Dianggapnya dengan kata-kata yang demikian ini ya, dengan suara yang demikian ini akan bisa menata keadaan yang damai, tentram, sejahtera. Lah saya akan memberi rujukan yang bahwasanya bagaimana Indonesia ini bisa tentram, damai, sejahtera. Artinya Indonesia ini bisa kembali damai, tentram, sejahtera sesuai yang dikehendaki oleh para pendahulu kita dan sesuai yang dikehendaki oleh kita semua. Otomatis kita semua perlu damai, tentram, sejahtera, ayem, tentrem, ya taruhlah tidak banyak hutangnya, tidak ribet-ribet, taruhlah tidak, daripada hidup yang macam-macam lebih baik kita hidup yang ayem tentrem. Menurut yang lain ya lebih baik menjadi yang maju, tidak ada hasil maju, malah akhirnya kemajon. Maju, mohon maaf, utangnya mungkin, maju lagi mungkin apa bicaranya lah, masing-masing sekarang kan maju hutangnya dan maju bicaranya, namun hati dan penampakannya secara manusia menjadi hamba Allah yang betul-betul dikehendaki oleh alam, oleh Allah. Saya rasa sekarang banyak yang tidak ngepasi, banyak yang tidak pas dengan apa yang diceritakan, karena memang sebuah hal yang patut kita katakan menurut saya saja lah,
yang patut kita katakan itu adalah hasil ninging cipto, atau menurut guru saya, janganlah kamu berkata sebelum merenungkan, kecil, lalu gedenya sebelum kamu berzikir, lalu gedenya lagi sebelum kamu beriadah. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya janganlah kamu berkata apabila belum kamu renungkan, ya. Lalu lagi, janganlah kamu berkata manakala belum berzikir. Janganlah kamu berkata manakala kamu belum bertapa brata. Lah, mengapa demikian? Sebab apa yang kita katakan, ada sebagian yang mengatakan itu mulutmu adalah hari maumu. Lah, ketika kita telah mengatakan namun tidak bisa menjadi terbukti atau tidak sesuai dengan kenyataan, nanti kita akan minimal sekali itu ya beban moral begitu. Jadi saya memberi rujukan bahwasanya kita berpijak kepada apa yang kita katakan, minimal itu hasil perenungan, dan lalu hasil berzikir, ya, dan lalu hasil tapa brata. Lah, ini sebuah rujukan. Lah, saya akan memberi rujukan pula bagaimana Indonesia bisa tentram, damai, sejahtera. Lah, berdasarkan perjalanan spiritual saya, sekali lagi saya akan mengatakan spiritual itu bukan perdukunan. Walaupun sekali lagi saya mengatakan, walaupun orang yang melakukan spiritual ini biasanya bisa jadi dukun, namun spiritual itu bukanlah perdukunan. Lah, saya akan merakit ke sana berdasar hasil spiritual. Bagaimana Indonesia bisa damai, tentram, sejahtera, ya, bisa kembali damai, tentram, sejahtera. Yang saya maksud adalah syarat mutlak, sekali lagi, syarat mutlak untuk Indonesia bisa kembali damai, tentram, sejahtera itu adalah melakukan riyadhah atau khalwat, ya, riyadhah atau puasa atau khalwat. Ya, saya ulangi, riyadhah atau puasa atau khalwat. Kalau bahasa Kiai itu ya khalwat, kalau saya tapa begitu. Lah, ini penting. Ya, penting kita ketahui bersama, dan menurut saya penting dilakoni secara seksama, minimal masing-masing anak bangsa Indonesia atau masing-masing putra-putri Praja Nusantara kembali kepada titik fitrahnya manusia. Titik fitrah yang saya maksud adalah tutur leluhur yang mengatakan janganlah sembarang berkata-kata, ya, janganlah sembarang berkata-kata manakala tidak dari hasil dzikir atau khalwat atau tapa brata begitu. Lah, syarat mutlak menurut hasil spiritual saya adalah kita melakukan tapa brata untuk menurunkan wahyu kepemimpinan Nusantara. Ya, sekali lagi, syarat mutlak kita mau tapa brata, dan yang diharapkan adalah wahyu, bukan ilmu. Wahyu ini berbeda dengan ilmu. Nanti mungkin saya akan membuat konten perbedaan ilmu dan wahyu, ya. Kalau wahyu, ya, ini untuk memayu hayuning bawono. Namun kalau sifat ilmu biasanya cenderung untuk pribadi dan kelompok saja. Dan sifat ilmu yang ingin saya sampaikan, walaupun saya itu mungkin dibully, ya, bahwasanya sifat ilmu itu maunya menang, mau kalah. Nah, berbeda dengan wahyu. Wahyu ini adalah untuk memayu hayuning bawono. Jadi dalam hal ini, ya, untuk bisa damai, tentram, sejahtera kembali, Indonesia mesti ngelakoni topo broto atau riyadhah pada masing-masing diri manusia untuk bisa mengarah kepada tumuruning wahyu kepemimpinan Nusantara yang bisa memayu hayuning bawono. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan untuk syarat mutlak manusia, kalau dulu itu kan, dulu ya kecilnya saya, jadi manusia yang seneng tirakat, sehingga adem pikirane, adem lan atine, gitu loh. Adem pikirane, adem lan atine. Lah, ini syarat mutlak untuk setiap masyarakat seyogianya mau melakukan riyadhah atau
tirakatan. Lah manakala tidak melakoni ini, niscaya hawa nafsu kita itu akan dual laksana bisa meloncati gunung atau bahkan bisa makan gunung, tapi kasus nyatanya tidak mungkin manusia itu akan bisa meloncati gunung ya, atau manusia akan bisa menghabiskan atau ngeletak, kalau istilah Banyumas ini ngeletak gunung. Jadi kembali lagi, untuk bisa kembali damai, tentram, sejahtera Indonesia ini, semestinya kita mengajarkan laku tirakatan atau tapa broto. Lah, tapa broto saya uraikan sekalian bahwasanya setiap anak bangsa, khususnya Jawa itu, pada hari kelahirannya ya minimal itu ya hanya makan buah-buahan saja, umpamanya begitulah. Kalau lebihnya itu ya 3 hari, kalau lebihnya lagi itu ya 7 hari. Niscaya kita secara pribadi juga akan damai, tentram, sejahtera. Bangsa ini pun karena kesumuk ya energi dari laku tirakat kita akan kembali damai, tentram, sejahtera. Saya rasa demikian. Terima kasih.